Ada satu kalimat yang sering dikatakan Morgan Housel, dan mungkin inilah inti dari seluruh buku ini. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kembar yang lahir dari rahim ketidakpastian. Bayangkan dunia tanpa keberuntungan. Dunia semacam itu akan terasa mekanis, kaku, dan bisa ditebak. Semua orang yang bekerja keras akan selalu mendapatkan imbalan setara. Semua strategi cerdas pasti berakhir sukses. Semua investasi bagus akan memberi hasil sesuai hitungan di kertas. Kedengarannya adil, bukan, tapi kenyataannya, dunia tak pernah seperti itu. Dunia bergerak di antara dua kutub, keberuntungan dan risiko. Orang bisa bekerja sangat keras, cerdas, disiplin, namun tetap gagal, karena ada risiko yang menghampirinya. Sebaliknya, ada orang yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu disiplin, bahkan sembrono, namun mendapat hasil yang luar biasa karena keberuntungan menghampirinya di saat yang tepat. Inilah paradoks hidup, dan inilah alasan mengapa uang, kesuksesan, dan kegagalan tak bisa hanya dilihat dari sudut matematika semata. Mari kita kembali ke tahun 1970-an, di sebuah sekolah swasta di Seattle bernama Lakeside School. Di sanalah seorang anak bernama Bill Gates pertama kali berjumpa dengan komputer. Bukan komputer canggih seperti sekarang, melainkan sebuah terminal yang terhubung ke komputer besar. Keberuntungan pertama, sekolah itu punya komputer, padahal di seluruh dunia saat itu hanya segelintir sekolah yang memilikinya. Keberuntungan kedua, Gates bertemu Paul Allen, seorang teman yang sama-sama terobsesi dengan mesin itu. Keberuntungan ketiga, mereka punya waktu dan akses untuk bermain, berlatih, dan akhirnya menjadi pionir dalam dunia perangkat lunak. Namun, ada sisi lain dari cerita ini yang jarang dibicarakan. Di sekolah yang sama, ada juga seorang teman sekelas mereka, Ken Evans. Gates sering berkata bahwa Ken adalah murid paling cerdas di Lakeside. Mereka bertiga, Gates, Allen, dan Ken, sempat berjanji untuk mendirikan perusahaan komputer bersama-sama. Namun, nasib berkata lain. Ken meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mendaki gunung saat masih SMA. Ia tidak pernah berkesempatan menulis baris kode, tidak pernah ikut mendirikan Microsoft, dan namanya hampir hilang dari sejarah. Apa pelajaran dari kisah ini? Bahwa keberuntungan dan risiko sama-sama hadir, tak pandang bulu, bahkan bagi orang yang paling berbakat. Bill Gates bukan hanya pekerja keras dan cerdas. Ia juga beruntung lahir di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan teman yang tepat, dan tetap hidup lebih lama daripada Ken Evans. Banyak orang melihat Warren Buffett sebagai dewa investasi. Sosok yang seolah-olah dilahirkan dengan bakat alami membaca pasar, memilih saham, dan memprediksi masa depan. Namun, jika kita dengarkan ucapan Buffett sendiri, ia justru sering merendahkan pencapaian luar biasanya dengan satu kata sederhana, keberuntungan. Buffett pernah berkata, "Saya duduk di kursi yang sangat nyaman untuk melakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya lahir di tempat lain, atau dengan kemampuan lain, mungkin saya tidak akan pernah dikenal." Di balik kalimat itu ada sebuah pengakuan besar, bahwa kesuksesan bukanlah semata hasil kerja keras, disiplin, atau kecerdasan. Ada lapisan-lapisan tak kasat mata yang menopang keberhasilan seseorang, yang sering kita lupakan karena tidak mudah dilihat. Mari kita bedah satu persatu. 1. Keberuntungan lahir di waktu yang tepat. Bayangkan jika Warren Buffett lahir 100 tahun lebih awal, di abad ke-19, ketika pasar modal modern belum terbentuk. Kemampuannya dalam menghitung dan menganalisis saham mungkin tidak pernah menemukan ruang untuk berkembang. Ia bisa saja menjadi seorang pedagang biasa di Omaha, atau bahkan petani di tanah Midwest. Atau bayangkan jika ia lahir di negara yang tidak memiliki sistem pasar modal yang sehat. Di sebuah negeri yang penuh gejolak politik, korupsi, dan perang. Talenta yang sama mungkin tak akan menghasilkan miliaran dolar. Keberuntungan besar Buffett adalah ia lahir di Amerika Serikat, di era pasca depresi besar, ketika dunia finansial mulai bangkit, ketika kapitalisme menemukan momentumnya, dan ketika ada peluang besar untuk berinvestasi jangka panjang. 2. Keberuntungan lahir dengan kondisi tertentu. Selain faktor waktu, ada pula faktor bawaan yang sering kita abaikan. Buffett lahir sehat, tanpa cacat fisik yang membatasi ruang geraknya.
Ia lahir dengan otak yang mampu menghitung dengan cepat, memproses angka dengan efisien, dan mengingat informasi detail tentang perusahaan. Itu semua bukan hasil kerja keras di awal hidup, melainkan sebuah hadiah genetis. Ia juga lahir di keluarga yang mendorongnya membaca sejak kecil. Ayahnya seorang pialang saham dan politisi, ibunya seorang ibu rumah tangga yang disiplin. Lingkungan ini membentuk dirinya menjadi anak yang mencintai buku, dan buku-buku itu kelak membentuk pola pikirnya sebagai investor. 3. Keberuntungan dalam kesempatan. Kesuksesan seringkali datang dari pertemuan kebetulan dengan orang-orang tepat. Buffett beruntung bisa bertemu Benjamin Graham, bapak investasi nilai, value investing, yang kelak menjadi mentornya. Tanpa Graham, mungkin Buffett tidak pernah menemukan filosofi investasi yang ia pegang sepanjang hidupnya. Ia juga beruntung bisa menarik perhatian investor awal yang percaya padanya, padahal ia hanyalah anak muda dari Omaha. Kesempatan-kesempatan kecil inilah yang menjadi batu loncatan menuju kejayaan. 4. Risiko yang mengintai di balik keberuntungan. Jika keberuntungan adalah sisi terang, maka risiko adalah sisi gelapnya. Banyak orang yang sama kerasnya bekerja, sama cerdasnya berpikir, namun gagal bukan karena malas atau bodoh, melainkan karena risiko tak terduga. Seorang pengusaha bisa bangkrut karena krisis ekonomi global, bukan karena salah strategi. Seorang pekerja keras bisa kehilangan arah karena penyakit serius, bukan karena kurang disiplin. Seorang anak berbakat bisa gagal berkembang hanya karena lahir di lingkungan yang salah, di tempat tanpa akses pendidikan. Seringkali, keberhasilan dan kegagalan dipisahkan hanya oleh garis tipis keberuntungan. 5. Ilusi kendali. Manusia suka merasa bahwa hidupnya ada dalam kendali penuh. Kita menulis rencana, membuat target, menghitung risiko. Namun, kenyataan jauh lebih rumit. Ada miliaran faktor yang tak bisa kita kendalikan. Tempat lahir, keluarga, genetika, kondisi sosial, bahkan sekadar siapa yang kita temui di sebuah sore biasa. Inilah yang membuat kita perlu rendah hati. Sukses bukan sekadar hasil kerja keras pribadi, melainkan kombinasi dari usaha dan keberuntungan. Dan gagal bukan selalu cerminan dari kelemahan, melainkan bisa saja akibat risiko yang di luar kendali. 6. Pelajaran dari Buffett. Ketika Buffett mengakui peran keberuntungan dalam hidupnya, ia tidak sedang merendahkan dirinya. Ia sedang mengingatkan kita semua, jangan terlalu cepat menghakimi kesuksesan orang lain atau kegagalan seseorang. Jika kamu sukses, sadari ada faktor keberuntungan yang ikut bermain. Itu membuatmu rendah hati. Jika kamu gagal, jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Bisa jadi ada faktor risiko yang memang di luar kuasamu. Yang bisa kita lakukan hanyalah memaksimalkan apa yang bisa kita kontrol. Kerja keras, konsistensi, belajar, dan sikap mental. Sementara untuk hal-hal di luar kendali, kita hanya bisa merespons dengan bijak. Kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kontrol. Sejak kecil, kita diajarkan untuk merencanakan hidup, sekolah yang bagus, nilai tinggi, universitas ternama, pekerjaan mapan, menikah di usia tertentu, punya rumah, lalu menabung untuk pensiun. Semua langkah itu tampak seperti sebuah rumus yang jika diikuti dengan taat, akan menjamin kebahagiaan. Kita percaya bahwa dengan disiplin, kerja keras, dan kecerdasan, hasil bisa dipastikan sesuai. Tetapi realitas berbicara lain. Dunia uang, investasi, dan kehidupan, penuh dengan ruang abu-abu. Ada begitu banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan, keadaan ekonomi global, perubahan politik, bencana alam, kesehatan, bahkan sekadar keberuntungan atau kesialan yang datang tanpa permisi. Bayangkan, seorang investor yang luar biasa jenius, dengan riset bertahun-tahun, dengan strategi yang tampak sempurna, bisa melihat semua usahanya runtuh hanya karena satu peristiwa tak terduga. Pandemi COVID-19 menghancurkan bisnis-bisnis besar yang tampak tak tergoyahkan. Restoran kelas dunia tutup permanen, maskapai penerbangan merugi miliaran dolar, perusahaan-perusahaan yang dulu dianggap abadi, tiba-tiba rapuh. Krisis finansial 2008 membuat bank-bank raksasa, yang sebelumnya penuh percaya diri, runtuh hanya dalam hitungan bulan. Orang-orang dengan portofolio terbaik sekalipun terseret badai. Sebaliknya, perusahaan kecil yang hampir tak dikenal bisa tiba-tiba meledak hanya karena satu produk viral di media sosial. Namun dalam waktu singkat pula, mereka bisa hancur hanya karena algoritma berubah, atau tren publik bergeser. Inilah paradoks dunia finansial,
keberuntungan dan risiko bekerja dalam dimensi yang sama. Keduanya muncul dari ruang ketidakpastian. Keduanya tak bisa diprediksi, tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Seorang pebisnis yang bekerja tanpa lelah bisa tetap gagal, sementara seseorang yang secara kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat bisa kaya mendadak. Apakah itu adil? Tidak, tetapi itulah realitas. Maka, yang bisa kita lakukan bukanlah berusaha menghapus ketidakpastian, karena itu mustahil, melainkan belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Mengelola uang berarti juga mengelola ekspektasi. Menginvestasikan dana berarti juga menerima bahwa sebagian hasilnya tidak akan sesuai dengan prediksi. Membangun karir berarti juga siap dengan kemungkinan bahwa keadaan eksternal bisa mengubah jalannya. Hidup dengan kesadaran ini membawa kita pada sikap yang lebih bijak. Kita tidak sombong saat berhasil, karena tahu keberuntungan bisa berperan besar. Kita tidak hancur saat gagal, karena sadar bahwa risiko adalah bagian dari permainan. Kita tidak terpaku pada kontrol penuh, melainkan fokus pada apa yang bisa diatur, disiplin, cara berpikir, dan respons kita terhadap keadaan. Dengan begitu, kita belajar merenangi arus, bukan menolak derasnya air. Kita belajar menari dengan ketidakpastian, alih-alih berusaha memenjarakannya. Karena dalam dunia uang, justru mereka yang bisa berdamai dengan ruang abu-abu inilah yang bertahan paling lama. Ada 3 hal penting yang perlu kita tanamkan, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai cara pandang hidup setiap hari. 1. Rendah hati dalam kesuksesan. Seringkali ketika seseorang berhasil mencapai sesuatu, entah itu promosi jabatan, bisnis yang berkembang, atau investasi yang untung besar, ada godaan untuk merasa bahwa semua itu semata-mata hasil kerja keras dan kecerdasan diri sendiri. Memang benar, kerja keras punya peran penting. Tetapi melupakan faktor keberuntungan bisa menjebak kita dalam kesombongan. Coba bayangkan 2 orang sama-sama membuka usaha. Satu kebetulan memilih lokasi yang strategis tanpa disadari, sementara yang lain memilih tempat yang sama bagusnya. Tetapi ternyata setahun kemudian kawasan itu terkena proyek pelebaran jalan dan harus tergusur. Apakah orang pertama lebih pintar? Belum tentu, bisa jadi hanya lebih beruntung. Kesadaran akan hal ini membuat kita rendah hati. Kita tidak meremehkan orang yang mungkin berjuang keras tapi belum berhasil. Kita tidak serta-merta berkata, "Kalau aku bisa, kamu juga bisa." Karena faktanya, ada hal-hal yang memang di luar kendali manusia. Sikap rendah hati inilah yang membuat kesuksesan lebih bermakna, karena kita tidak hanya menikmatinya sendiri, tetapi juga menghargai perjalanan orang lain. 2. Bersabar dalam kegagalan. Kebalikan dari kesuksesan adalah kegagalan, dan hampir semua orang pasti mengalaminya. Namun, yang sering membebani adalah kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kita lupa bahwa banyak faktor eksternal yang bisa membuat rencana gagal, bahkan ketika kita sudah berhitung dengan cermat. Ambil contoh seorang investor yang membeli saham perusahaan besar dengan fundamental baik. Secara teori, keputusan itu masuk akal. Tetapi jika tiba-tiba muncul pandemi global atau krisis keuangan yang tak terduga, harga saham bisa anjlok drastis. Apakah itu sepenuhnya salah investor? Tidak, itu adalah risiko yang melekat pada dunia nyata. Kesabaran dalam menghadapi kegagalan membantu kita untuk tidak hancur secara mental. Kita bisa belajar dari kesalahan yang memang benar-benar bisa diperbaiki, tetapi kita juga perlu menerima bahwa ada hal-hal yang tak dapat dihindari. Dengan begitu, kita tidak berhenti mencoba, melainkan memperbaiki strategi dan melangkah lagi dengan kepala tegak. 3. Bangun margin of safety. Konsep ini mungkin terdengar teknis, tapi sejatinya sangat manusiawi. Margin of safety berarti selalu menyediakan ruang aman agar kita tidak terpuruk ketika hal-hal tak terduga terjadi. Sama seperti ketika arsitek membangun jembatan, mereka tidak hanya menghitung beban normal yang melewati mobil, tapi juga menambahkan kekuatan ekstra untuk berjaga-jaga kalau suatu saat ada beban lebih berat. Dalam kehidupan sehari-hari, margin of safety bisa diwujudkan dengan menyimpan dana darurat, tidak memaksakan utang hanya demi gaya hidup, atau tidak semua uang dalam satu jenis investasi. Misalnya, meski kita yakin dengan prospek suatu saham, tetap sisakan cadangan di tabungan. Meski bisnis terlihat menjanjikan, jangan investasikan semua modal sampai tidak ada sisa. Margin of safety bukan berarti takut mengambil risiko. Justru ini adalah cara berani yang cerdas, berani melangkah, tapi dengan jaring pengaman. Orang yang punya margin of safety tidak mudah panik,
karena mereka tahu kalau satu pintu tertutup, masih ada jalan lain untuk bertahan. Jika kita merangkum ketiganya, pesan utamanya sederhana namun mendalam. Saat berhasil, jangan lupa bahwa ada campur tangan keberuntungan. Saat gagal, jangan lupa bahwa risiko memang bagian dari permainan. Saat melangkah, selalu siapkan ruang aman agar tidak jatuh terlalu keras. Itulah seni mengelola hidup dan keuangan dengan hati yang lebih tenang. Hidup tidak pernah seperti soal matematika dengan jawaban tunggal. Tidak ada satu persamaan sederhana yang bisa menjawab semua kerumitan yang kita alami. Hidup lebih mirip undian raksasa, dengan ribuan bahkan jutaan variabel yang saling berkaitan, dari tempat kita lahir, keluarga yang membesarkan kita, hingga situasi politik, ekonomi, dan sosial yang berada di luar kendali pribadi kita. Kita sering terjebak pada ilusi bahwa jika kita cukup pintar, cukup rajin, atau cukup berhitung, maka segalanya akan berjalan sesuai rencana. Padahal kenyataannya, ada begitu banyak faktor tak terlihat yang ikut campur. Seorang anak yang lahir di sebuah kota besar dengan akses pendidikan terbaik, mungkin sudah memiliki pijakan awal yang berbeda dari seorang anak yang lahir di desa terpencil. Bukan berarti salah satunya lebih bernilai dari yang lain, tapi kita perlu jujur bahwa papan permainan itu memang tidak rata sejak awal. Seorang penulis pernah berkata, "Jika kamu lahir di dunia ini, kamu sudah memenangkan lotre, karena kamu bahkan diberi kesempatan untuk hidup." Kalimat sederhana itu membawa pesan yang begitu dalam. Bayangkan, dari miliaran kemungkinan biologis, dari ketidakpastian pertemuan genetik, dari sejarah panjang nenek moyang kita yang berhasil bertahan hidup melalui perang, kelaparan, wabah, dan bencana, kita akhirnya ada di sini, bernapas, melihat dunia, dan merasakan pengalaman hidup. Ketika kita menyadari betapa besar keberuntungan itu, kita mulai mengubah cara pandang terhadap uang. Kita berhenti memandang uang semata-mata sebagai alat matematika, grafik, dan angka yang harus ditaklukkan. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang penuh keberuntungan, risiko, dan ketidakpastian. Dengan kesadaran ini, kita bisa lebih tenang menghadapi dunia finansial. Kita tak lagi terjebak pada obsesi untuk mengendalikan semua hal, karena kita tahu kontrol total hanyalah ilusi. Kita belajar menerima bahwa ada faktor eksternal yang tidak bisa kita atur. Daripada marah pada ketidakpastian, kita memilih untuk menyeimbangkan diri, menghargai apa yang ada, bersyukur atas keberuntungan yang telah kita miliki, dan tetap berhati-hati menghadapi risiko yang mungkin datang di masa depan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang mencari kepastian mutlak, melainkan tentang menari di tengah ketidakpastian. Uang hanyalah salah satu alat dalam tarian itu, bukan musiknya, bukan panggungnya, tapi bagian dari permainan yang membuat langkah-langkah kita lebih ringan jika digunakan dengan bijak. Keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari koin yang sama, keduanya tak bisa dipisahkan. Keduanya hadir dalam setiap cerita sukses maupun kegagalan, entah kita menyadarinya atau tidak. Bayangkan seseorang yang merintis bisnis. Ia bisa bekerja keras, penuh disiplin, merancang strategi terbaik, namun tetap saja ada faktor yang tak bisa dikendalikan. Bisa jadi ia bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat, atau justru menghadapi badai krisis global yang menghancurkan segalanya. Dalam titik-titik itulah, keberuntungan dan risiko menunjukkan wajahnya. Bill Gates sering dijadikan contoh tentang bagaimana kecerdasan dan kerja keras bisa membawa kesuksesan. Namun, ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Gates bersekolah di sekolah menengah yang kebetulan, sangat jarang di zamannya, memiliki akses ke komputer. Itu sebuah keberuntungan langka. Tanpa peluang itu, mungkin Gates tidak akan menemukan minat dan kesempatan untuk mengasah keterampilannya sejak dini. Artinya, kecerdasannya bertemu dengan keberuntungan yang tidak bisa direncanakan. Di sisi lain, kisah Ken Evans, sahabat dekat Gates, memperlihatkan betapa kejamnya risiko. Ia sama-sama cerdas, penuh potensi, namun meninggal muda karena sebuah kecelakaan. Kehidupannya berakhir sebelum sempat menunjukkan kehebatan yang sebenarnya. Itu bukan soal kemampuan, bukan soal malas atau rajin, tapi murni karena risiko yang muncul tanpa bisa diduga. Dari dua kisah ini, kita belajar bahwa mengabaikan keberuntungan bisa membuat kita sombong. Kita bisa dengan mudah berkata, "Saya sukses karena saya pintar, karena saya bekerja keras, karena saya lebih baik dari orang lain." Padahal, ada faktor-faktor kecil di luar kendali kita yang mungkin justru menjadi pembeda paling besar. Sebaliknya, mengabaikan risiko membuat kita ceroboh.
Kita bisa berpikir, selama saya kerja keras, semuanya akan baik-baik saja. Padahal, hidup penuh ketidakpastian. Badai bisa datang kapan saja, entah dalam bentuk krisis ekonomi, sakit mendadak, kecelakaan, atau bahkan kebijakan pemerintah yang berubah seketika. Maka kebijaksanaan sejati lahir dari penerimaan, bahwa hidup, termasuk urusan uang, adalah perpaduan antara kerja keras, keberuntungan, dan risiko. Kita tidak bisa memilih keberuntungan, kita tidak bisa menghapus risiko. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan diri sebaik mungkin, merencanakan dengan hati-hati, dan melangkah dengan kerendahan hati serta kepala yang dingin. Dengan begitu, ketika keberuntungan datang, kita siap memanfaatkannya. Dan ketika risiko menghantam, kita tidak mudah hancur karenanya.